Selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini saya ingin sharing konsep yang disebut waktu. Waktu itu adalah emas, ya. Karena waktu ini pada saat dia berlalu, kita tidak bisa mendapatkannya kembali. Pada saat dia sudah berjalan, kita tidak bisa mundur. Pada saat dia sudah berlari, kita tidak bisa mengejar, ya. Artinya apa? Waktu ini sangat penting. Nah, dalam kehidupan kita, ya, kita sejak lahir itu dikurung atau dibatasi oleh konsep waktu. Artinya sebelum masuk sekolah, setelah masuk sekolah, dan di sekolah itu ada 3 bagian, di mana kita masuk SD kalau di Indonesia, SMP, kemudian SMA, dan kemudian masuk perguruan tinggi. Waktu yang berbeda. Ya, tentunya pada waktu kita masih muda, kita ingin cepat tua. Pada waktu kita sudah tua, kita ingin cepat muda. Oke. Nah nah, masalahnya kalau secepat mungkin kita mengetahui posisi waktu ini sangat penting, maka kita akan mendayagunakan waktu itu sebaik-baiknya. Untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan orang tua, bukan kepentingan keluarga dan sebagainya. For us, untuk kita sendiri. What is time? Bahwa time itu sangat berharga. Oke. Nah, bagaimana kita mengandalkan konsep emas ini? Karena emas itu meskipun harganya naik turun, sampai hari ini emas itu tetap berharga. Ya. Jadi waktu kita, saya ulangi, harus berharga. Apapun yang kita lakukan. Bukan berarti kita nggak boleh rekreasi, nggak berarti kita nggak boleh main-main, bukan berarti kita nggak boleh tiduran, bukan berarti kita nggak boleh bercanda sama teman. No, 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 that's not what I meant. Bukan itu yang saya maksud. Maksud saya adalah bahwa waktu itu sangat berharga. Saya mau kasih contoh, sedikit cerita ya. Kira-kira minggu lalu, salah satu kawan baik saya dari Indonesia, dia datang ke sini sama istrinya dan kemudian bersama 2 anaknya. 2 anaknya ini, sudah bekerja di Amerika, satunya mungkin 3 tahun kerjanya, yang satunya lagi baru saja mungkin 1 tahun lebih lah ya, kira-kira kurang lebih demikian. Anyway, pada saat saya bertemu, mereka satu keluarga, saya teringat pada saat saya tinggal di rumah mereka di Jakarta, pada waktu anak-anak ini masih kecil. Kecil tuh mungkin umur 7 atau umur 8 ya, mereka bedanya 2 tahun sehingga saya sulit membedakan. Di sini pun saya merasa saya gagal untuk mengingat waktu, bahwa waktu ini berjalan dengan cepat, tiba-tiba 2 bocah ini, anak kecil ini tahu-tahu dewasa, ya kan. Nah, orang biasanya dari Indonesia selalu menanyakan, "Kamu sekolah di Amerika, apakah sudah mendapatkan kerjaan yang layak?" Ya, suatu profesi yang layak untuk apa yang kamu mau, oke. Nah, yang si kakak ini, satu kakak, dia sudah selesai sekolah, bekerja di perusahaan besar, tapi dia nggak suka. Sudah 3 tahun, jadi dia komplain sama papanya, "Pah, aku nggak suka loh kerjaan ini. Aku pengen pulang, ngikut papa aja." Papanya adalah seorang pengusaha yang sukses, di mana mungkin si kakaknya ini bisa mengikuti jejak ayahnya. Kemudian yang adiknya, lebih jelas lagi karena adiknya majornya di food science. Lebih jelas dalam arti kata dia fokus atas bidang yang dia maui. Kakaknya general sangat umum majornya sehingga mungkin lebih terbatas ruang lingkup geraknya. Saya tidak menarik waktu dari poin A ke poin Z, di mana poin Z ini bisa 5 tahun, bisa 10 tahun dan sebagainya. Tapi saya sebagai pengajar, saya sangat sensi dengan waktu. Kenapa? Pada waktu saya mengajar di universitas, itu semua berdasarkan waktu. Kalau di sini ada kuartal sistem, ada sistem semesteran, mostly quarter system, yang saya pernah mengajar di universitas, bahwa proses belajar itu cepat. Ya, nah kalau di dunia akademik, kita ngukurnya gimana? Dari konsentrasi Anda di dalam kelas itu, yang sangat terbatas. Ya, kemudian kita ngetesnya dari tes. Tesnya itu bisa multiple choice, bisa ada essay, tergantung kelas ya, yang kita ajarkan. Jadi pengalaman saya di perguruan tinggi itu seperti itu. Nah, ini kan bukan perguruan tinggi, ini after perguruan tinggi, mereka ini punya kehidupan menurut saya yang sangat panjang. Sangat panjang. Nah, sangat panjang ini, again, question of time. What can I do with my time? Apa yang saya bisa perbuat dari waktu yang saya punyai?
Ya, di seumuran mereka ya. Mungkin yang satu ya di posisi 24, satunya mungkin 26, 27, semacam itu. Menurut saya tidak mudah lagi, perlu waktu untuk berpikir kemana mereka akan pergi, ya. Kemana mereka akan beranjak, kemana mereka akan menuju. Ya. Tentu orang tua, karena saya kenal baik, yang pikirkan apa? Pasangan hidup. Pasangan hidup. What's next? Ya, what's next? Nah, memang benar, setiap orang tua pasti memikirkan ya masa depan anak-anak mereka. Ya, ya untungnya kalau menurut saya mereka future-nya di Indonesia menurut saya sangat bagus sekali. Dan di situ mereka bisa mulai mengarahkan dirinya, mengarahkan dirinya. Nah, kemudian saya sedikit cerita bahwa saya ini seorang coach. Papanya tahu bahwa saya ini coach dan sistem coach itu kan atau konsep dari coach ya, membimbing seseorang mencapai tujuannya. Membimbing seorang, guiding somebody to reach their destination. Jadi destinasi itu bukan cuma destinasi A, B, atau C. Destinasi itu fluid. Fluid dalam arti kata what's next. Next-nya ini waktu. Berapa lama Anda mau meluangkan waktu ini? Kalau Anda serius, dalam waktu 1 tahun, Anda bisa menguasai bahasa asing. Apapun. Asal Anda serius. Asal Anda full time. Ya, dan ini telah terbukti di mana-mana bahwa orang yang serius dalam waktu 1 tahun, dia akan menguasai bahasa tersebut. Oke, karena dia serius. Saya dulu serius sekali belajar bahasa Jepang di tahun 84. Saya berangkat ke Jepang sendiri, hadir di suatu universitas namanya Seikei Daigaku. Di saat itu saya belajar bahasa Jepang. Tujuan saya dalam waktu 6 bulan, saya harus bisa Mainichi no Nihongo, bahasa Jepang sehari-hari. Karena saya fokus dan karena dana saya terbatas, dana dari orang tua pun nggak tahu saya ada di sana. Mereka kira saya di Amerika, ya kan? Saya menghindar di situ, menghilang, menimba ilmu. Dalam waktu 3 bulan, saya bisa Mainichi no Nihongo. Kenapa? Karena saya tinggal sama orang Jepang, saya sangat fokus, saya hanya berbahasa satu, Jepang. Terpaksa saya belajar bahasa Jepang, kata-kata yang saya ingat apa waktu itu? Okinasai, okinasai, okinasai. Nasai itu perintah, oki itu kata-kata kecil daripada oku, bangun. Okinasai, bangun, bangun, bangun. Oh iya udah mulai sekolah, harus bangun saya. Saya nggak ngerti itu apa itu, okinasai, okinasai. Jepang penuh peraturan bahasanya. Ya kan? Kita berangkat dari rumah harus mengucapkan sesuatu. Kembali ke rumah harus mengucapkan sesuatu. Tuan rumah harus mengucapkan sesuatu. Pada saat kita balik dia harus sapa kita. Itu protokol. Banyak protokol yang harus kita pelajari. Masuk rumah nggak boleh pakai sandal. Masuk kamar mandi sandalnya beda. Ke taman beda lagi. Kita salah pakai sandal diketawain orang. Ya kan? Nah, waktu ini kan relatif. Bisa pendek, bisa panjang. Nah, 3 bulan itu cepet loh. Ya kan? Anda tahu sendiri. Tata bahasa Jepang itu kebalik dari bahasa Inggris. Opposite. Ya, kalau bahasa Inggris itu everything is about me, I. Bahasa Jepang nggak ada. Itu secondary. Karena kalau saya bicara dengan Anda, ya saya nggak belum menyatakan saya, jelas saya yang bicarakan. Nah, dari situ kita banyak sekali belajar hal yang kompleks, sehingga dalam waktu 3 bulan, saya itu bisa bercengkrama misalkan melihat udara misalkan, kyou wa ii tenki desu ne. Hari ini udaranya enak ya. Terus ada teman yang bilang, iya, nanka chotto ame ga furisou desu ne. Ame itu hujan, hujannya akan datang nih misalkan. Atau sekarang lagi mendung, bla 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 bla. Poin saya apa? Bahwa sesuatu kalau kita pelajari secara serius, ini tahun 84 ya, udah lama sekali. Sekarang kita di posisi 2024. Jadi bahasa Jepang saya ini bahasa Jepang 40 tahun yang lalu belajarnya. Tapi saya sangat confident kalau saya ke Japanese restaurant, I can converse in Nihongo. Ya. Dan mereka nggak tahu saya bukan orang Jepang. Itu kuncinya di situ kan. Poin saya apa? Sesuatu yang kita pelajari dengan cakupan, dengan pemahaman bahwa waktu ini adalah sangat berharga, very valuable, sangat berharga. Itu akan menghasilkan sesuatu yang oke. Kembali ke cerita teman anak saya tadi, bahwa mereka kan sudah mulai memikirkan. Saya mulai memberikan benih kepada ayahnya, kamu harus memikirkan masa depan anakmu loh ya. Ya ini dia bilang, aku bingung. Satunya mau pulang, satunya lebih jelas, tapi saya bingung karena saya bukan
Saya bukan coach, saya bukan seperti Anda, ya kan? Nah, maka saya tawarkan kalau Anda tertarik, ya, you are my friend, so feel free to reach me, ya kan begitu. Nah, tapi saya kan nggak tahu. Ini teman kan, ya namanya teman baik ya, tapi kan kita jarang bertemu. Ya. Nah, cara pemikiran beliau bagaimana saya kurang tahu. Endingnya bahwa waktu is very very precise. Nah, di sini saya dengan anak saya, Darren, akan mencoba ya mengisi time, mengisi waktu kita untuk membimbing anak-anak muda. Anak-anak muda. Artinya anak-anak muda ini mereka yang baik yang posisinya seperti mereka baru lulus, bingung mau kemana, atau mau ke universitas sebelum itu mau ke universitas mana, ya kan? Dan kemudian kalau sudah di suatu posisi, mereka nggak suka posisi itu, mereka ingin mau ganti posisi itu, bagaimana caranya? Nah, itu kita bisa bantu, ya kan? Kita bisa bantu, terutama kalau orang tuanya terbuka. Nah, kenapa saya bilangkan orang tua? Mohon maaf, orang Indonesia yang bisa studi di luar negeri itu pasti ada dana. Dan kebanyakan dananya pribadi kecuali scholarship. Kecuali scholarship ya. Nah, untuk mendapatkan scholarship itu menurut saya tidak mudah, ya kan? Menurut saya tidak mudah. Scholarship tidak menjamin kesuksesan Anda, tapi sangat membantu untuk mendapatkan jenjang karir yang lebih baik. Oke. Nah, kembali ke tadi, karena mereka itu semua dari orang tua, maka pengaruh orang tua itu penting. Like I said, pengaruh orang tua itu penting. Kalau orang tuanya yang dipikirkan hanya bisnis, ya dia nggak mungkin memikirkan keluarganya. Ya kan? Akhirnya anak ini lulus, syukur-syukur kalau dia hoki, dia bisa bekerja ke perusahaan orang tuanya, mungkin 5-10 tahun lagi dia jadi seseorang. Mungkin. That's a big maybe. Right? Big maybe. Tergantung perusahaan itu besar atau enggak. Anyway, untuk rangkuman singkat ini, saya ingin menekankan bahwa time is of the essence. Waktu itu sangat penting. Time is of the essence. Kalau Anda ingin mengetahui lebih lanjut, mohon kontak saya di amin.leiman, leiman @gmail.com. amin.leiman@gmail.com. Until then, aloha.